warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang matriks, di mana matriks ini merupakan materi matematika di kelas 11 semester 1 ya, lebih tepatnya. Nah, langsung aja nih kita bahas materi matriks. Yang pertama, apa sih sebenarnya matriks itu, ya kan? Di sini udah ada tulisannya nih. Jadi matriks itu merupakan sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi dengan yang anggota yang berbentuk mendatar itu disebut baris dan yang berbentuk menurun itu disebut kolom. Nih ya, contoh bentuk matriks itu seperti ini. A M kali N, di mana M kali N ini merupakan ordo, disebutnya ordo ya. Sama dengan ini buka kurung nih, ada kurung, di dalamnya ada anggota-anggota dari matriksnya itu. Dan nih, tadi kan yang mendatar itu baris ya disebutnya. Mendatar itu yang ini nih. Jadi ini baris satu, yang ini disebutnya baris satu, yang ke samping. Yang ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Itu baris ya kan, mendatar. Sedangkan yang menurun seperti ini, yang ke bawah ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ordo itu, ini kan tadi ordo itu yang M kali N ya. M kali N itu apa sih? Kan bingung ya, M-nya apa, N-nya apa ya kan? Nah, M-nya itu barisnya. Jadi, misalkan M ini kan barisnya, N ini kolomnya kan? Nah, kita bisa lihat nih, A ini memiliki ordonya berapa kali berapa ya kan? Di sini barisnya ada berapa? M itu kan baris ya, kita lihat ada berapa baris? Ada 1, 2, dan 3. Nah, berarti kita bisa nulis M-nya 3 ya kan? Kali N-nya itu kolom. Kolom itu yang ke bawah kan? Ingat aja yang ke bawah. Berarti kolomnya ada berapa? 1, 2, dan 3. Berarti kita bisa nulis N-nya 3. Berarti ntar kita bisa nulis ordonya A 3 kali 3 sama dengan kalian tulis seperti ini. Oke, lanjut ya. Udah mengerti ya bentuk dari matriks itu sendiri. Ini bentuk umumnya. Oke, contohnya nih kayak gini nih. Di sini udah aku kasih contoh, dimana ini ada matriks A 1 dengan ordo 1 kali 4 sama dengan 1, 2, 4, 7 kan anggotanya. Kenapa 1 kali 4? Karena ingat tadi ordonya itu M kali N, M itu baris dan N itu kolom ya. M itu baris, barisnya ada berapa baris? 1 kan, cuman ini doang sebaris gitu. 1 kali N-nya kolom, kolomnya ada berapa? Dia kan ke bawah ya kolom. Dia ada berapa berarti? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti 1 kali 4 kan ordonya. Berarti A dengan ordo 1 kali 4 sama dengan ini. Lanjut contoh kedua. Ini B, ada matriks B di mana ordonya 2 kali 3. Benar ya? Barisnya ada 2 baris, 1, 2. Kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Udah ya, benar ya? Oke, lanjut kita bahas mengenai jenis-jenis matriks ya. Jadi di sini ada jenis-jenis matriks. Nih, jenis-jenis matriks yang pertama ada matriks baris, di mana matriks baris itu dia itu terdiri atas satu baris nih, satu baris ya kan. Ordonya 1 kali N. M tadi kan barisnya ya. Kan M baris, N kolom. Karena dia matriks baris ini terdiri dari satu baris, otomatis ordonya 1 kali N. N itu banyak kolomnya, jumlah banyak kolomnya ya. Contoh, ada matriks Z dengan ordo 1 kali 4 sama dengan anggotanya ini 3, 2, 5, dan 4 ya kan. Kan kita bilang tadi satu baris, udah bener kan ini barisnya cuma ada 1 kan. Nah, kolomnya bisa 3, bisa 2, itu terserah ya kan. Ada 1, 2, 3, dan 4 kalau ini. Lanjut, udah ngerti ya kalau matriks baris itu terdiri hanya satu baris. Jenis matriks yang kedua ada matriks kolom, di mana matriks kolom ini terdiri atas satu kolom, jadi terbalikan dari matriks baris. Kalau ini terdiri satu baris, yang ini terdiri dari satu kolom. Dengan ordonya M kali 1, di mana M itu kan baris dan 1 ini kan merupakan N ya sebelumnya, N ini kolom kan. Nah, karena dia terdiri satu kolom, berarti M kali 1 ordonya. Dengan M ini merupakan banyak barisnya ya kan. Contoh nih, example. Ada matriks Z dengan ordo 2 kali 1. Barisnya ada 2, ada 1 dan 2. Terus sedangkan kolomnya ada 1 doang nih, ya kan? Berarti benar, berarti matriks Z memiliki ordo 2 kali 1.
Oke, lanjut ke jenis matriks yang ketiga. Itu ada matriks persegi panjang, di mana matriks persegi panjang ini memiliki banyak baris dan kolomnya itu tidak sama. Jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama ya. Jadi ordonya itu M kali N. Jadi M-nya bisa 2, bisa 3, N-nya juga bisa 1, bisa 2, 4 ya kan. Jadi jumlah banyak kolom dan barisnya itu berbeda ya kan kalau persegi panjang. Contoh nih example-nya, kita memiliki matriks S dengan ordonya 2 kali 4. Beda kan ya ordonya, nggak sama ya, baris sama kolomnya memiliki jumlah yang beda. Ini barisnya ada 2, kita lihat 1 dan 2, benar. Sedangkan kolomnya ada 4, berarti ada 1, 2, 3, 4. Benar kan ya? Berarti benar ini. Lanjut kita ke jenis matriks yang keempat. Jadi yang keempat ini ada matriks persegi. Matriks persegi ini memiliki jumlah baris dan kolomnya yang sama. Terbalikan dari persegi panjang, dimana kalau persegi panjang itu baris dan kolomnya berbeda ya jumlahnya. Sedangkan persegi itu bisa kita ketahui lah ya, persegi kan memiliki sisi yang sama ya kan. Berarti di sini juga sama aja, di matriks persegi ini memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Berarti ordonya N kali N ya kan. Atau bisa juga M kali M. Pada intinya ordonya maksudnya baris dan kolomnya sama lah ya intinya. Contoh example, kita memiliki matriks A dengan ordonya 2 kali 2 sama kan ya 2 sama 2. Jadi barisnya ada 2, 1, 2 dan kolomnya ada 2, 1, 2. Benar ya? Jadi matriks persegi itu memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Lanjut kita ke jenis matriks yang kelima. Di sini ada matriks segitiga, di mana matriks segitiga itu memiliki ordo N kali N dengan anggota matriks bawah atau atas diagonal utama adalah 0. Jadi dia juga sama aja, berbentuk persegi juga ya kan, sama kayak yang ini. Cuman dia itu bagian anggota matriks bagian bawah atau atasnya itu tuh 0, bilangannya 0. Di bagian bawah atau atas diagonal utama itu memiliki bilangannya 0. Contoh nih ya, kan katanya diagonal utama. Yang mana sih diagonal utama dari semua ini? Diagonal utama itu yang sini nih. Ini contohnya kan kayak kita memiliki matriks R dengan ordonya 4 kali 4. Kita buat dulu nih kan. Ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 dan 4 kolom, 1, 2, 3 dan 4. Nah, kita di matriks segitiga itu ada diagonal utama. Diagonal utamanya itu yang tengah-tengah sini nih, yang berbentuk diagonal di tengah-tengah sini. Yang 1, 4, 1 dan 9 itu merupakan diagonal utama dan dia bilangkan memiliki anggota matriks yang bagian bawah atau atas diagonal utama itu bilangan 0. Nah, ini aku kasih contoh. Bagian bawah dari diagonal utama itu bilangannya 0, sedangkan bagian atas diagonal utamanya itu masih bilangan selain 0 ya. Jadi ini berbentuk segitiga kan, bener kan, yang di bawah diagonal. Nah, makanya kenapa disebut matriks segitiga. Ingat, jadi kalau matriks segitiga itu bagian bawah atau atas diagonal utama itu bilangannya 0. Oke, lanjut ya. Yang ke-6, kita lanjut ke yang ke-6. Ada matriks diagonal, di mana matriks diagonal itu anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan, bukan 0, dan anggota lain 0. Maksudnya gimana? Jadi kita contohnya nih, example-nya kita memiliki matriks A ya kan. Ini matriks A dengan ordo 3 kali 3 sama ya. Jadi yang punya diagonal utama itu berbentuk persegi ya kan. Jadi kita ada matriks A dengan ordo 3 kali 3. Nah, kita udah tahu ya tadi diagonal utama yang berbentuk miring nih di tengah-tengah ya. Ini diagonal utamanya dan yang lainnya 0. Jadi maksudnya itu kalau matriks diagonal itu semua anggota matriksnya itu berbentuk nilai 0, maksud saya berbentuk nilai 0 dikecualikan untuk diagonal utama. Jadi semuanya merupakan bilangan 0 kecuali diagonal utama. Diagonal utama selain 0 ya, bisa 1, 2, 3, 4 dan sebagainya ya.
Oke, lanjut kita ke jenis matriks yang ketujuh. Di sini matriks ketujuh ada matriks skalar, di mana matriks skalar ini hampir mirip ya dengan matriks diagonal. Kita lihat dulu nih contohnya. Misal kita punya matriks D dengan ordo 3×3. Ini anggotanya ya. Terus diagonal utamanya ini tuh disebut K, kita sebut K ya kan. K ini syaratnya tidak sama dengan 0 ataupun 1. Jadi matriks skalar ini bedanya apa sih sama diagonal? Kalau matriks diagonal itu kan bagian atas ataupun bawah dari diagonal utama itu bilangannya 0 ya kan. Semua anggota matriksnya bilangan 0 kecuali diagonal utama. Sedangkan matriks skalar juga sama aja, semuanya bilangan 0 kecuali diagonal utama. Bedanya kalau diagonal utama di matriks diagonal ini basi ya, anggotanya selain 0 pokoknya, terserah angkanya berapapun. Kalau matriks skalar ini tuh diagonal utamanya tidak boleh sama dengan 0 ataupun 1, terus juga itu harus sama. Kalau misalnya ini 3, diagonal utamanya 3 semua nih, kayak gini. Kalau ini kan bisa 2, 4, 5 misalnya, atau 2, 3, 7, beda-beda. Yang penting selain 0 kan kalau matriks diagonal. Kalau matriks skalar ini tuh jadi kalau satunya diagonalnya itu kalau misalnya angkanya 3 ya 3 semua, satu diagonal utama ini 3 semua. Di sini tertulis ya, jadi diagonal utama angkanya sama. Jadi di situ sih bedanya. Semuanya sama kecuali diagonal utamanya. Oke, lanjut kita ke jenis matriks yang ke-8 ya. Jadi di sini ada jenis matriks yang ke-8. Di sini ada identitas ya. Jadi jenis identitas ini dia tuh anggota diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya 0. Nah, kayak gini nih. Contohnya kita memiliki matriks R dengan ordonya 3×3. Ini masih bentuknya sama ya, kayak yang persegi. Jadi contohnya kita memiliki matriks R di mana ordonya 3×3 sama dengan ini ya bentuknya. Tadi dia bilang diagonal utamanya adalah 1. Kita lihat ya diagonal utamanya. Nih, 1, 1, 1, benar ya. Dan yang lainnya 0. Jadi yang di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama itu nilainya 0. Sama seperti tadi, tapi bedanya ini kalau identitas nilai diagonal utamanya 1 ya. Dan lanjut kita ke jenis matriks yang ke-9. Di jenis matriks yang 9 itu ada matriks 0, di mana matriks 0 ini semua anggota bernilai 0. Ya, jadi udah ketahuan lah ya, semuanya bernilai 0. Seperti contoh ini. Kita memiliki matriks S dengan ordo 2×2, ya otomatis anggotanya 0 semua karena dia bilang anggota bernilai 0. Lanjut aja kita ke jenis matriks yang ke-10, yaitu transpose jenisnya. Jadi contohnya kita memiliki matriks A ya. Jadi matriks A transpose itu bisa ditulis dengan A pangkat T, T-nya bisa kapital, atau A pangkat T, T-nya huruf kecil ya. Jadi matriks transpose itu bisa dilambangkan dengan ini. Terus matriks transpose itu gimana sih? Jadi kalau matriks transpose ini baris ke-1 dari matriks A, kita contohnya A ya, itu kita jadikan sebagai kolom ke-1 di transposnya. Misal kita memiliki matriks A. Di matriks A itu yang baris ke-1 kalau mau dijadiin transpose itu dijadiin ke kolom ke yang 1. Sedangkan kalau baris kedua di A, matriks A, kalau kita transposkan itu berada di kolom kedua dari matriks A transpose. Langsung aja biar nggak bingung, kita ke contohnya nih. Kita memiliki matriks A, di mana anggotanya kita memiliki ada 3 baris, 1, 2, 3, dan kolomnya 4, berarti A dengan ordo 3×4, dengan anggotanya ini ya, segini. Nah, kalau ditanya berapakah matriks A transposnya atau A pangkat T-nya, maka dia akan menjadi ini ya, A transposnya. Tadi kan kita bilang yang tadinya baris ke-1 di matriks A, nih baris ke-1 akan menjadi kolom ke-1 di A transpos. Berarti ini akan menjadi kolom ke-1. Berarti kita pindahin yang tadinya baris ke kolom. Kita pindahin dari sini ke bawah. Jadi 5104 yang tadinya ke samping kita susun ke bawah. Jadi 5104 ya. Kelihatan ya bedanya? 5104 ini 5104 ke bawah.
Terus di baris kedua, di matriks A baris kedua ada 0, 6, min 8, dan min 1. Kalau ditransposkan, kita taruh di kolom kedua berarti ya. Berarti jadi 0, 6, min 8, dan min 1. Dan baris terakhir, dan yang terakhir ada baris ketiga, ini min 3, min 7, 1, dan 2. Itu menjadi kolom ketiga di A transpose, yaitu min 3, min 7, 1, dan 2. Seperti itu ya. Jadi ingat aja, yang tadinya baris bakal berubah jadi kolom kalau ditransposkan. Itu merupakan matriks transpose. Dan yang terakhir ada ini jenis matriks yang ke-11. Di sini ada kesamaan dua matriks ya. Jadi kesamaan dua matriks itu ada dua buah matriks yang dikatakan sama jika mempunyai ordo yang sama dan anggota-anggota yang bersesuaian sama. Contoh nih ya, kita memiliki matriks A dengan ordo 2x2, berarti yang B-nya misalnya kita memiliki matriks B itu dengan ordo 2x2 itu bisa disebut sama. Kecuali kalau misalnya kita memiliki matriks A dengan ordo 2x2, yang satunya matriks B dengan ordo 2x3, nah itu nggak disebut sama. Nih bisa dilihat ya, kita memiliki matriks A dengan ordonya 2x2 ya, barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2, dan kita memiliki matriks B dengan barisnya 2, ada 2 dan kolomnya ada 2. Terus katanya anggota-anggota yang bersesuaian sama. Jadi anggotanya sama. Jadi mau dia kayak manapun, misalnya ini kayak gini nih. Di A ini baris ke-1 dan kolom ke-1 ada angka 5. Sedangkan di B ini baris ke-1 dan kolom ke-1-nya akar 25. Kelihatannya beda, tapi kalau kita bentuk lagi ini, kita hasilkan itu jadi 5. Jadi intinya makanya katakan anggota-anggota yang bersesuaian sama. Jadi intinya sama, ya kan? Ini 5, ini juga 5, walaupun bentuknya sedikit beda. Jadi itu yang disebut kesamaan dua matriks. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai materi matriks. Semoga penjelasan aku tadi mudah dipahami, entah itu bagian pengertian, bentuk umum matriks, ataupun jenis-jenis matriks. Dan untuk contoh-contoh soal dari matriks kita akan bahas di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.